Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Selamat malam semuanya teman-teman. Ustaz Tolha, Gus Amin, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teman-teman di rumah, bolo ngaji semuanya sehat? Jangan lupa terus ngaji, jangan males ya. Karena ngaji itu bisa menjadi penerang kita nanti ketika di alam kubur ya. Kita ngaji sekarang, mungkin sekarang kita belum bisa merasakan efeknya ya, dampaknya yang terlihat itu ya. Tapi besok kalau kita sudah dipanggil sama Allah, malaikat datang nyabut nyawa kita, kemudian kita meninggal dunia masuk ke alam kubur itu repot sudah. Kalau kita nggak pernah ngaji, kuburan kita akan sempit, gelap, ya. Karena dan Al-Quran itu menjadi cahaya. Maka teman-teman jangan lupa ngaji, ya. Jangan lupa ngaji. Di rumah ngaji, di mana-mana ngaji. Dan di podcast ini kita juga akan ngaji. Masya Allah. Di pertemuan yang sebelumnya kita bahas tentang ta'awud, Ustaz ya. Ya. Ustaz Tolha, Gus Amin. Ta'awud bagaimana cara bacanya dan sedikit banyak juga sudah dikupas makna dari ta'awud itu. Masya Allah, ketika kemudian kita tahu maknanya, kita bisa lebih menikmati kan, kita jadi mikir kan kalau kemudian kita jalan baca ta'awud atau ketika kemudian kita mau baca Quran, jadi mikir ternyata baca ta'awud ini nggak cukup hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim tok gitu enggak, tapi kemudian butuh di sana ada tadabbur sehingga kemudian ada efek yang baik gitu ya. Kita jadi lebih serius, kita jadi lebih yakin bahwasanya backingan kita itu pusat tenanan Gusti Allah gitu ya. Maka pada malam hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang pembahasan tentang ayat basmalah atau bismillah. Bismillah, teman-teman semuanya pasti nggak asing dengan ayat bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada hadis yang menyebutkan awali setiap amalan kita itu dengan bismillah, maka kebaikannya itu tidak akan terputus. Ya, awali aktivitas kita dengan bismillah. Taib, untuk mempersingkat waktu, coba kita simak langsung saja dari Ustaz Tolha. Kita ngobrol-ngobrol dengan Ustaz Tolha, bagaimana sih cara baca bismillah yang benar. Karena di masyarakat itu ada yang baca bismillah itu ada yang terlalu medok gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia tahapannya baru belajar, oke lah, enggak apa-apa. Ya, semoga nanti ke depan bisa lebih baik. Tapi ini sudah levelnya sudah imam. Sudah guru ngaji. Tapi kadang bacaannya masih kurang benar. Coba bagaimana sih cara baca bismillah yang benar, Ustaz? Oke, teman-teman Quran Bolo ngaji. Bolo ngaji. Ngaji yang semoga Allah muliakan, sehat semua. Amin. Mas Suryadi, Mas Faza, Mas Ihsan, sehat semua? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Mas Malik sehat? Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan kupas. Pertemuan sebelumnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada kesempatan ini kita baca basmalah. Tadi udah disinggung sama Ustaz Aziz ya, dalam hadis kullu amrin dzibarin la yubda fihi bismillah fa huwa aqta. Ya, kalau pengen aktivitasnya berkah baca basmalah. Enggak tahu doanya, basmalah. Ya, bismillah insyaallah cukup. Ya, supaya bismillahnya ini sebagaimana materi sebelumnya benar-benar kita resapi, benar-benar masuk lah istilahnya, maka bacaannya kita sempurnakan. Kita mulai, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sering jadi pertanyaan, Ustaz, baknya medok. Bismillah. Bismillah. Harokatnya juga. Ya, tadi sudah kemarin pertemuan sebelumnya kita bahas yang dimana harokat fathah. Sekarang kasroh.
Bismillah. Itu permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah dalam di lidah, ya di dalam mulut, yaitu adalah tengah lidah. Sebenarnya kasrah itu banyak yang menyampaikan sempurnanya itu dengan bibir tersenyum, ya dengan mulut tersenyum atau menurunkan rahang bawah. Tapi aslinya kasrah itu letaknya itu adalah menyempitnya. Kalau fathah itu membuka, kalau kasrah itu menyempitnya antara tengah lidah dan langit atas. Sehingga cukup kita baca ya letaknya itu di dalam. Dibantu dengan menurunkan rahang bawah. Jadi bukan hanya cukup dengan meringis nek sempurane meringis yo sing imam sak jus yo pegel ya. Ya harus seperti itu. Ya, jadi sempurnanya adalah cukup apa? Dengan menyempitnya tengah lidah lalu menurunkan rahang bawah. Ya. Kita baca i gampang nggih. Nggih. Seperti itu ya si sembel itu. Kita baca bismillahi. Tadi bicara tentang medok, caranya gimana? Ya medok itu kan dengan menghembuskan udara nafas. Kita tahan. Bukan bi. Bukan seperti itu, tapi Bismillahi. Sekarang tinggal Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Ra-nya juga sama. Hati-hati bibir mencucu. Biasa kesalahannya bibir mencucu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kurang tepat. Sekali lagi tebal letaknya bukan dengan bibir mencucu. Dengan apa? Pangkal lidah dinaikkan, mulut penuh dan udara, suara diarahkan ke langit-langit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Hirrahmani. Nirrahim. Ya, jadi cukup apa? Tidak dengan bibir mencucu ke depan. Nirrahim. Kita baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaallah mudah seperti itu. Tadi Ustaz Aziz tadi menyampaikan. Lah, yang terbata-bata pripun Ustaz? Ya, ternyata intinya adalah tugas kita belajar. Ya, tugas kita belajar. Nah, permasalahan nanti terbata-bata atau kesusahan, ya itu malah ada keutamaannya Ustaz. Masya Allah, keutamaan. Berarti nek moco geroda-geroda malah ada ya. Tapi ya ora disengaja. Ya maksudnya iki apa namanya dia itu masih belajar tapi terus ngajinya itu masih enggak bener itu berarti ada keistimewaan sendiri Ustaz ya. Iya, nah di kitab At-Tibyan fi Adab Al-Qur'an sebagaimana saya juga menyampaikan ini di kajian Ahad pagi dan di santri juga. Banyak yang salah memahami, ayo do belajar ngaji. Nek ngajine salah engkau dosa. Akhirnya kan semangat tuh. Saya pernah mendapati di sebuah kampung kayak gitu. Lalu akhirnya pada semangat ngaji. Tapi begitu belajar ngaji, lah kok wacaane kok ora bener-bener, salah terus. Lah timbang entok dosa mending rasa ngaji kan ngono. Wah. Kan repot. Ya. Ternyata di dalam hadis sampaikan al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Lalu nanti di setelahnya yang baca terbata-bata ya Qur'an wa huwa alai wa yatata'u yang terbata-bata dan itu ya syaqun alai yang dimana dia ini berat, capek, enggak bisa-bisa. Lahu ajron, malah dapat pahala double. Berarti poinnya yang penting kita belajar, masalah bisa enggak bisa ya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga diberikan taufik untuk baca dan secara fasih. Berarti tetap berusaha, enggak boleh meremehkan ya Ustaz ya? Ya, seperti itu. Kalau ngeremehkan kena dosa tadi ya. Ya. Jadi yang dapat dosa adalah orang yang enggak mau belajar. Nek ora sengaja Ustaz. Gimana? Iya, itu pahala ya Ustaz ya. Ya, kalau sengaja. Namanya juga enggak sengaja. Oke. Ya. Apalagi yang kita ketika imam ya kadang-kadang ngantuk misalkan atau terlalu alay. Ya, oke lah ya. Astagfirullahaladzim. Hah? Alay itu maksudnya gimana Ustaz? Antum yang klarifikasi aja. Alay itu gimana ya? Ya dia ngajinya dengan nada tapi Berlebihan. ya Berlebihan. Lahu ajran. Dapat pahala insyaallah. Mutung. Waduh. Soalnya teman saya tuh ada, udah 5 tahun ngaji nggak bisa sampai sekarang. Tapi bisa begitu ikut setiap Selasa taklim wah. Langsung fasih Ustaz ya. Kuncinya itu istiqomah. Ya, kuncinya itu istiqomah. Dan sebenarnya
apa namanya semua orang tuh harusnya bisa Ustaz ya. Insya Allah. Harusnya bisa. Kecuali ada keterbatasan fisik. Iya. Wadzakir fa inna ya, betul. Misalkan apa namanya iki bibire kene gathuk karo irunge. Jenenge apa? Oh, sumbing. Nah, itu ada pengecualian Ustaz ya. Ya. Kalau seperti itu kena hukum enggak Ustaz? Enggak lah. Tapi Ustadz, yang jadi pengingat buat kita itu ternyata teman-teman yang bibirnya seperti itu semangat untuk ngaji. Malah Allahu banyak kan. Akbar. Bahkan kita di YPAC, Betul Ustaz, Masya Allah. jadi ada tempat di Solo, depannya Solo Grand Mall ya, YPAC. Anak-anak yang Masya Allah diberikan kelebihan. Itu bahkan ya kemarin ngisi anak-anak santri juga ya nggak punya tangan dan kakinya juga jadi pakai kursi roda, itu bahkan sudah hafal 30 juz itu. Ya Allah, ya Allah. Gitu. Jadi emang poinnya emang yes, kita banyak malasnya, banyak ininya, banyak alasan lah istilahnya. Ya, jadi teman-teman ojo do males. Kuncinya ojo males. Ojo. Bismillah. Jadi bismillah ayat pun. Oke, itu pertanyaan. Ayat apa bukan? Lah nek wong kae lho imam kae lho, makan langsung alhamdulillah orang bismillah. Siapa yang jawab ini? Ini sebenarnya pembahasan masalah fikih juga ya. Ya. Karena berkaitan dengan masalah sholat. Tapi banyak ditanyakan itu. Ayo coba disampaikan Ustaz, secara singkat Ustaz. Ya. Jadi basmalah itu saya secara ringkas saja karena aslinya pembahasannya panjang. Kenapa kok itu dimasukkan Imam Malik tidak memasukkan basmalah itu termasuk ayat ya karena gurunya Imam Nafi' ya. Imam Nafi' ini imam qiraat. Jadi intinya adalah itu perbedaan dalam mazhab fikih. Jadi ada yang membaca basmalah itu ya, dia wajib dengan jahar itu di mazhab Syafi'i ya, ada yang membaca basmalah dengan desir. Ya, terus ada yang tidak tanpa membaca basmalah. Ya, teman-teman kita di daerah Maroko itu kan mazhabnya Imam Mazhab Maliki. Itu langsung alhamdulillahirabbil alamin. Jadi enggak baca basmalah, baca dengan sir ya juga enggak karena enggak termasuk. Jadi intinya adalah ya ada perbedaan pendapat di sana. Ada yang mengatakan basmalah itu termasuk ayat, ada yang mengatakan basmalah itu tidak termasuk ayat. Ya, jadi ketika kita mendapati imam atau di tempat yang dimana kok qadarullah baca basmalah imam dengan jahar, ada yang baca dengan sir atau tanpa baca basmalah, bisa jadi dia memakai pendapat yang tadi seperti. Tapi kalau nggak tahu itu pendapatnya siapa, pokoknya Ramaca Bismillah gimana Ustaz? Wah enggak, itu repotnya di situ. Berarti harus belajar Ustaz ya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita harus baca. Kalau Bismillah itu nggak masuk di surat, berarti Al-Fatihahnya nggak genap 7 ayat. Ustaz? Nah, ayatnya itu jadi di mana? Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waddallin. Itu kan kalau kita ya sebagaimana kita lihat di mushaf itu kan satu ayat. Yeah. Nah, satu ayatnya itu yaitu dijadi dua ayat itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Itu satu ayat. Jadi satu ayat. Gitu. Sing salah kok Mas? Sing salah ya. Sing salah sing ra salat. Yang lucu lagi Ustadz, ada orang sholat di Mekah waktu imamnya nggak baca basmalah, iki imamnya melu Muhammadiyah gitu boleh. Itu dia. Soalnya yang Indonesia, itu ya enaknya Muhammadiyah karo NU. Nah Indonesia itu dengan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali itu nggak mudeng. Mudengnya nek maca Bismillah NU, nek ra maca Bismillah Muhammadiyah. Lah imamnya nyaran, rakaat pertama nggo bismillah, rakaat loro. Enggak pakai bismillah. Muhammadinu tadi nih. Ya maka pentingnya ya belajar, membaca ya dan tonton podcast ini. Oh, biar lebih paham ya terus ikuti podcast Bolo ngaji. Insya Allah akan ada ilmu yang luar biasa. Tep. Pas TPA niku lho, Pak. Nggih. Di pengampung-kampung kok bismillah kok sego banget to, Pak. Ya mudah perlu ngwingin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Niku terus tipe Pak carane bener iki pindah-pindah niku, Pak. Oke, ini enggak ke Gus Amin terus ini. Ya. Enggak apa-apa, ada apa. Jadi kalau baca basmalah, apa ini tadi jatuh? Antum kan. Astagfirullahaladzim. Aman Zat, aman. Oke, aman. Semoga aman ya Allah. Jadi ketika membaca basmalah kan banyak tuh di TPA tuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya itu kan mat tabi'i, yang dimana panjangnya 2 harokat.
Nah itu hukumnya seperti apa? Ya membaca dengan lebih seperti itu. Ya aslinya tidak tepat. Ya karena panjangnya hanya 2 harokat. Ya hanya dua harokat. Jadi dalam bacaan Al-Quran ada namanya lahan jalan khofi. Kesalahan sampai merubah makna yang jelas ya, dan kesalahan yang tidak sampai merubah makna. Nah ini masuknya kesalahan yang tidak sampai merubah makna. Ya karena menambah panjang. Tapi kalau aslinya panjang terus gak dibaca panjang, itu baru ya merubah makna. Nah mungkin bisa jadi ya karena anak-anak suka yang nggak fokus apa gimana lalu dipanjangkan, nah mungkin arahnya ke situ. Atau mungkin karena gurunya ngajarinnya gitu, Zat. Iya, nah dengan niat karena emang metode supaya oh ternyata ini panjang. Oke. Kebetulan delalah panjangnya 14 Tawan. tawan gitu. Ya, berarti itu guru atau guru ngaji, guru TPA itu harus jeli juga memberikan contoh kepada murid-muridnya harus dengan contoh yang baik. Ya, itu penting banget. Betul, betul. Ya, atau juga imam-imam itu harus bisa memberikan contoh bacaan yang baik. Nah, betul. Karena tangga-tangga saya dulu itu di rumah baca alam taro itu alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Ternyata itu turun temurun. Dari guru ngaji pertama sampai akhir. Tapi gurunya dulu ngajarnya dari musik, Pak. Kok bisa, Mas? Kok pakai bisa, itu. Mas? Oh, bisa gitu ya. Ya kan ada banyak toh imam kentongan di musik kentongan. Musik kentongan itu tuh. Oke, ya intinya ya apa namanya ikuti podcast ini. Oke. Insya Allah belajar apa namanya tahsin juga dengan Ustaz Talha ya. Banyak hal insya Allah berkaitan dengan bagaimana cara membaca Quran dengan baik dan benar. Tapi itu dari tahsinnya ya, dari tahsinnya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba bahas ya. Tadi kita sampaikan juga bahwasanya hadis Nabiullah Muhammad SAW yang menyebutkan basmalah ini luar biasa. Salah satu luar biasanya basmalah itu ketika seseorang melakukan sesuatu, ya kemudian lupa tidak baca basmalah itu kebaikannya terputus. Itu gimana Gus? Mohon untuk bisa dijelaskan nih ke teman-teman nih. Nah ini sekali lagi, indahnya Quran itu kalau kemudian kita renungkan kalimat basmalah ini saja seharusnya membuat air mata kita menetes. Karena apa? Tadi ya kata Rasulullah SAW bahwa setiap segala sesuatu zibalin yang kemudian ada kebaikan di dalamnya la yubda tidak dimulai dengan bil basmalah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Maka dia akan terputus. Maksudnya terputus itu gimana? Kalau kita belajar bahasa Arab, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini bukan kalimat sempurna Ustaz. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini bukan kalimat sempurna. Contoh dalam bahasa Indonesia. Kalimat ini semisal dengan kalimat dengan dia. Dengan dia ngapain? Ini kan enggak lengkap ya. Iya. Harusnya ada kalimat sebelumnya. Misal aku berjalan dengan dia. Aku membaca dengan dia. Nah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini menurut para ulama bukan sebagai jumlah mufidah dalam bahasa Arab atau kalimat sempurna. Dia adalah kalimat yang kemudian tidak sempurna. Maka bagaimana kemudian menjadikan basmalah ini menjadi kalimat sempurna? Maka kita jadikan basmalah ini sebagai awal daripada seluruh kegiatan kita. Kita katakan dalam bahasa Arab misal abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau kemudian kalau kita rumbah dalam jumlah ismiyah atau jumlah yang diawali dengan kata benda, nanti kalimatnya menjadi abtadi, aku kemudian memulai Bismillahirrahmanirrahim. Permulaanku dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat basmalah ini sendiri kenapa tadi Nabi SAW mengatakan bahwa segala sesuatu yang kemudian ada kebaikan di dalamnya kok tidak dimulai dengan basmalah itu terputus. Karena tadi kalimat kita atau kemudian perbuatan kita sempurna dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti akhirnya baru menjadi jumlah yang mufidah. Maka bismillah ini atau basmalah tidak akan kemudian menjadi kalimat sempurna kecuali kita gunakan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Masya Allah. Tidak hanya sekedar bacaan yang kita baca setiap sholat saja, tapi
sebagai pelengkap aktivitas kehidupan kita. Mau masak. Mau masak, bismillahirrahmanirrahim. Diniatkan apa? Misal untuk istri diniatkan agar kemudian suaminya makan makanan yang enak. Asalkan tadi, dzimbalin, sesuatu yang sifatnya di dalamnya ada kebaikan. Terus kemudian juga beberapa ulama yang mengatakan bahwa kalau nggak ada kebaikan gimana? Misal ngombe ciu, bismillah. Waduh. Nah, makanya Waduh. tadi diimbalin harus ada kebaikan di dalamnya. Makan diniatkan apa? Diniatkan untuk biar ibadahnya semangat, diawali dengan bismillah. Minum air putih diniatkan apa? Dalam hati kita katakan, ya Allah jane ciu ya enak ya Allah. Tapi ya Allah aku wedi maksiat ya Allah. Sing ngomong ciwi enak berarti wonge kutlo. Saya ngomong ciu enak. Sing ngomong ki sing tau nyoba ta? Nah, Wah, aku kena iki. Tak enak rane. Ya Allah ya Rabbi. Gitu. Jadi Bismillah itu untuk melengkapi amalan kita juga gitu ya. Jadi Karena tadi sing Ustaz. apik-apik. enggak, tapi menarik tadi pembahasannya. Kalau dia tahu bahasa itu buruk, tapi pakai baca basmalah. Haram, enggak boleh, haram. Itu Haram. perlu diketahui Haram. hukumnya tuh. Jadi kita mau nyontek nih. Wah, nyontek ben berkah. bijine akeh. Ben wong tuaku seneng tapi. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerpek gitu. Enggak boleh Ustaz ya. Atau ada yang Nggak boleh. pacaran syar'i diawali dengan basmalah, diakhiri dengan Kafaratul hamdalah. majlis. Kafaratul majlis. Enggak boleh. Walatal bisul haq bil batil. P. Sering kan mungkin nggak tahu ya, ternyata hukumnya kan haram ya. Iya, Banyak orang itu kan bercanda betul. mau melakukan ya tadi minum ciu misalkan itu Basmalah. tapi bismillah. Padahal hukumnya haram jadinya. Iya, Nggih. betul. Padahal banyak kayak gitu. Oh, Iya. niatnya sih bercanda ya, tapi nggak tahu ternyata hukumnya ternyata malah haram. Oh iya. Ada cerita Ustadz. Saya tuh dapat cerita dari teman-teman yang senang dakwah di lokalisasi. Dia cerita, wah ada jamaah kita Ustadz yang kalau pagi itu bikin sorry bismillah rame. Bismillah rame. Ada ya? Ada. Ya Allah ya Rabbi. Tapi nggak boleh. boleh. Artinya ya jangan sampai kemudian yang baik itu kita campurkan dengan yang buruk. Nah, Mau tanya Ustaz, kembali ke Quran ya. Kan kita kalau baca setiap surat itu kan apa namanya diawali dengan baca Bismillah. Tapi kenapa di surat At-Taubah nggak boleh baca Bismillah? Kenapa Oke. itu, Gus? karena awal daripada surat At-Taubah itu kan bara'atun minallah. Allah berlepas diri daripada orang-orang kafir yang kemudian memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian nggak ada kemudian Bismillah di dalamnya atau basmalah di dalamnya, karena bagaimana bisa kemudian marahnya Allah kepada orang-orang musyrik atau orang-orang kafir dicampurkan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi indahnya di akhir dari surat At-Taubah Allah ceritakan betapa kemudian Rasulullah itu cinta banget kepada umatnya. Tamam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Enggak ada kemudian basmalah di awalnya tapi menceritakan betapa Rasulullah itu bahkan kepada orang-orang yang mencelakai beliau, orang-orang yang menghina beliau, Ya. raufur rahim. Betul. Masya Allah. Indah banget, Masya Allah. Taubah ya. Di surat lain nggak ada ya? Nggak ada. Tat, kalau nggak sengaja Tat, kita kan nggak tahu kan tadi, misalkan nggak tahu. Terus kita baca Bismillah gitu awalnya. Baca Quran. Iya, ngertinya baca Quran ya gitu, terus nganggo Bismillah sih. Itu gimana Tat? Nggak tahu ya nggak apa ya. Orang ngerti saya kan. Nggak apa-apa insya Allah. Nggak apa Ustaz ya? Karena nggak tahu, beda. Karena nggak tahu. Bismillah itu kenapa kemudian dia itu bisa menjadi sesakral itu Ustaz? Sebenarnya kandungannya seperti apa sih Ustaz? Nggih. Tadi ya, kita sudah bahas bahwa ternyata kehidupan kita itu terlengkapi dengan kalimat basmalah atau kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian
selanjutnya yang harus kita fahami adalah ternyata ketika pertama kali kita membaca Al-Quran, nama Allah yang kemudian harus pertama kali kita fahami ada 3. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah tadi kita sudah bahas ya pertemuan sebelumnya bahwa Allah itu adalah sebuah nama yang mewakili seluruh Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian nama Allah yang harus kita kenal selanjutnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, bahwa Allah itu zat yang kemudian sangat cinta kepada hambanya, sangat sayang kepada hambanya. Apa bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau menggunakan kata Rahman, itu bentuk wazannya adalah fa'lan. Fa'lan itu berarti sesuatu yang sifatnya lebih dan sifatnya banyak. Itu menggunakan wazan fa'lan. Misal, kata ghafara itu artinya mengampuni. Kalau berubah menjadi ghufran berarti banyak dan sangat mengampuni. Kata rahman itu dari kata rahima, menyayangi. Ketika berubah menjadi rahman artinya sangat-sangat menyayangi. Nah, nama Allah yang kemudian harus pertama kali kita fahami adalah Ar-Rahman. Allah itu maha sayang kepada kita semua. Allah itu cinta kepada kita. Maka buat kita yang kemudian merasa banyak dosanya dan kemudian malu membaca Al-Quran, justru ini salah Ustadz. Karena apa? Karena ketika kita membaca Al-Quran justru kalimat yang pertama kali kita ucapkan adalah bentuk kalimat yang menunjukkan betapa Allah itu sayang kepada kita. Maka ya baca Quran teman-teman. Kan judul podcast kita, tema besar podcast kita ini adalah bolong ngaji. Gimana kemudian Al-Quran itu benar-benar jadi bolonya kita semua, jadi temannya kita semua. Sebanyak apapun kesalahan kita, sebanyak apapun dosa kita, ketahuilah bahwa ternyata ketika kita membaca Al-Quran pertama kali, yang kita baca adalah bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Bahkan kan ada hadis kan bahwa kita semua ini, kata Rasulullah, nggak akan masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya bahwa kalian ini nggak akan bisa masuk surga dengan amal kalian. Terus kemudian para sahabat bilang, wala anta ya Rasulullah. Loh, ya Rasulullah, engkau juga nggak bisa masuk surga dengan amalmu. Kata Rasulullah, na'am, wala ana, iya aku pun juga sama, nggak bisa masuk surga dengan amalku. Kemudian kata beliau, illa yataghammadani Allahu birahmatihi wa fadlihi, kecuali aku mendapatkan rahmatnya Allah dan mendapatkan fadl atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita baca di dalam setiap kita membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ketika kita membaca kalimat basmalah teman-teman dengan keyakinan ya Allah, hamba sadar ya Allah bahwa amalan hamba membaca Al-Quran ini nggak akan kemudian cukup untuk membayar surgamu ya Allah. Tapi ya Allah, hamba minta dengan kasih sayangmu itu ya Allah, dengan cintamu itu ya Allah, menjadikan hamba ini menjadi orang-orang yang engkau masukkan ke dalam surgamu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Masya Allah. Jadi seharusnya kita sebagai seorang mukmin itu harusnya bahagia ya. Ketika kemudian kita baca Quran, kita mulainya dengan ta'awudz, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, itu Allah sudah, Itu powerful banget Ustaz. oh ya, luar biasa. Allah itu sudah ngasih kabar ke kita. Allah itu maha penyayang. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas sekali, tak terbatas, ya. Tak terbatas. Tapi kemudian kenapa orang-orang itu malah ketika membaca Quran itu kok malah jadi nggak ada efeknya? Atau kemudian baca Quran tapi kemudian dia itu masih ketakutan atas rizki yang sebenarnya sudah Allah jamin. Dia seharusnya baca Quran tuh dia seharusnya sadar ketika kemudian dia itu melakukan maksiat itu seharusnya dia segera kembali kepada Allah karena ampunan Allah itu luas. Ya. Insya Allah. Karena tadi Ustaz, balik lagi bahwa betapa banyak di antara kita itu membaca Al-Quran tapi hanya sampai kepada kerongkongannya saja. Ini PR besar nih. Padahal Quran sendiri sudah memberikan statement bahwa kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ketika apa? Ketika kemudian liyadab baru ayatihi.
Liyadabbaru, kuncinya di situ. Mubarak penuh dengan keberkahan. Itu ketika apa? Ketika kemudian kita tadabburi maknanya. Termasuk kemudian mentadabburi itu adalah tadi kita belajar tahsin. Karena tadi kita berusaha untuk kemudian menjadikan Al-Quran ini sebagaimana Quran itu diturunkan dari Allah kemudian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita mempertentangkan teman-teman. Jangan sampai kita mempertentangkan bahwa wah tahsin ya tahsin dulu. Kita nggak usah tadabur, itu juga salah. Atau kemudian ada juga yang ngerasa wah tadabur dulu, tahsinnya nanti, itu juga salah. Justru malah para ulama itu mengistilahkan warattilil Qur'ana tartila itu adalah ketika dia membaca dengan huruf-huruf yang baik dan kemudian mentadaburinya. Pahami ya? Iklan. Allahu Akbar, luar biasa. Tadi menarik tadi. Ilmu tidak sampai kerongkongan, cuma sampai di kerongkongan. Ini kayak selaras dengan perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan bagaimana kita ini mengamalkan Al-Quran. Terus fa innamal alimu man amila bima alim wa wafaqa ilmuhu amalah. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum. Nah, disampaikan di sini orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai Quran itu mereka ini membawa Quran, membawa ilmu tapi ya hanya sampai di kerongkongan. Kenapa? Yukhalifu amalahum ilmuhum. Karena nah, apa yang mereka baca, ilmu yang mereka punya tidak sesuai dengan apa amalan mereka. Jadi amalan mereka ini enggak sesuai dengan ilmu mereka. Habis itu khalifu sairatuhum wa alaniyatahum. Yang paling susah ini. Yang dimana ketika kesendirian sama keramaian itu berbeda. Mungkin keramaian gampang ya, kita soleh ya kan dan segala macam. Tapi yang poinnya adalah ketika dia sendiri, terus dia berbeda sebagaimana dia soleh ketika beramai-ramai, nah itu bisa jadi ilmunya atau Qur'annya itu cuma sampai kerongkongan. Ini kata Imam Ali bin Abi Thalib. Itu berat banget itu. Nah, makanya. Maka teringat sebuah hadis Rasulullah SAW itu, ada orang datang itu dengan segudang amalannya, tapi kemudian amalannya itu sirna. Ternyata disebabkan apa? Karena dia maksiat di waktu sendirian. Ya Allah. Dan memang apa namanya ini menjadi apa ya tazkirah ya, peringatan untuk kita semuanya di zaman sekarang ini. Tantangannya lebih berat. Banyak para qurra, para qori yang luar biasa bacaannya, tapi kemudian dari segi amalan itu sangat jauh sekali. Sehingga kemudian apa namanya kita ya tidak cukup dengan bacaan kita yang baik, tapi juga bagaimana kemudian kita mentadabburi sehingga dari tadabbur yang kita lakukan itu berefek kepada amaliyah kita semuanya. Al-Quran itu benar-benar bisa memberikan kebaikan bagi hidup kita semuanya. Teman-teman semuanya, para bolo ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus ngaji, terus tadabburi Al-Quran, jangan berhenti belajar bacanya tok. Tapi belajar baca jalan terus, mentadabburi Al-Quran juga jalan. Ya minimal kalau kemudian kita ini masih sok males datang ke kajian tafsir, mungkin kita bisa memulai dengan membaca apa namanya maknanya ya dari Quran tarjamah. Syukur kemudian kita buka tafsir Al-Quran. Atau yang paling baik lagi kalau kemudian kita mau hadir di majelis-majelis tadabbur. Ketika Ustaz Gus Amin ini juga punya majelis tadabbur nih Gus. Bisa diikuti ya sehingga kemudian pendek mungkin ayatnya tapi ternyata maknanya itu luasnya luar biasa. Seperti tadi dibahas tentang makna dari apa namanya bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kemudian kita jadi tahu ternyata oh begitu toh. Kita itu kalau mau ngamalin apapun itu, mau beraktivitas, khususnya aktivitas-aktivitas yang baik dimulai dengan bismillah. Nyapu latar rumah dimulai dengan bismillah. Berangkat mengantar anak dimulai dengan bismillah. Kerja dimulai dengan bismillah. Ya. Maka dengan itu insya Allah kebaikan-kebaikannya tidak akan terputus. Maka bolong ngaji semuanya, teman-teman semuanya, apapun problem dalam hidup kita, apapun kesulitan yang ada dalam diri kita, solusinya cuma satu. Qur'anin dulu aja. Ya, insya Allah ketika kita kembalikan seluruh urusan kita kepada Al-Quranul Karim,
solusinya akan ada dan Allah akan berikan jalan keluar. Insya Barakallahu fikum. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhir baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.